saya adalah perwakilan untuk sahabat saya yang harusnya hari ini datang karena lagi sakit hati, ditinggal menikah. Wow. Berat. Tepatnya hari ini. Jadi Ustadz, bagaimanakah cara untuk menyikapi hati yang paling dalam? Posisinya hari Jumat, sahabat saya ditawarin untuk beli cincin. Lalu hari Sabtu juga masih ketemu. Tadi jam 3 perjalanan ke sini diinfo oleh adik kandung. Itu pacar ternyata telah melakukan pernikahan. Jahat. Saya merinding ini. Saya juga Mbak merinding. Saya juga Mbak. Kita merinding. Kita relate. Kita ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Saya kok Biar merinding tidak ya. nangis terus. Terima kasih. Ya. Ya, Mbak Alim. Gimana Ustaz, silahkan. Aduh, berat banget nih. Berat. Masya Allah. Kalau mau jawab pakai logika sih gampang. Kalau jawabnya pakai perasaan ini susah ya. Aduh. Memang mereka udah kenal, mic-nya boleh dipegang dulu nggak? Mereka udah kenal berapa lama sih? Mbak Alim, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Hari. Udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun Ustaz. Hari Jumat kemarin udah diajak beli cincin. Iya, dan sebelumnya itu juga sempat diajak beli belanja untuk serahan. Nggak tahu kalau untuk melamar yang lain. Ustaz, ini pacarannya jalur halal ya, karena bentar lagi mau umroh bareng. Ih, nggak, maksudnya laki-laki ini pernah ngasih komitmen nggak ke perempuannya? Atau cuma dekat aja? Sudah. Pacarannya. Jangan-jangan cowoknya dijodohin gitu ya? Saya kurang paham ya Ustadz, karena ini soalnya titipan. Oh iya, dia Bener justip juga ya. ya, justip. Dia justip Ustaz, mohon Karena maaf. kalau kesini juga nggak bisa ngomong, karena nangis terus tadi jam 3. Nggak, Saya di sini sendirian. takutnya gini, mungkin laki-laki ini selama ini nganggap perempuan ini sebagai sahabatnya. Tapi perempuan ini punya rasa yang lebih gitu. Mungkin ada salah paham, kan kita nggak boleh langsung ngejudge ya. Siapa tahu laki-laki ini saking nganggap sahabat, temenin gue cari cincin dong, temenin gue cari seserahan dong gitu ya. Terus ceweknya kegeeran ngerasa ini buat saya gitu. Ternyata buat Nawarin yang beli ya Ustadz, Ya? masa mau dibeliin, kamu mau cincin? Gitu. Oh, berarti Ternyata hari Sabtu itu masih ketemu baik, hari ini jam 3 menikah. Gimana itu? ya gimana? ya gimana dong? Aduh, jam 3 menikah. Tapi benar itu beritanya benar. Ya dari adik kandung, dan teman saya tidak diundang. Taunya dari adik kandung. Kok nggak ada ya Mbak? Gitu. Sudah ada fotonya ini. Oh, udah ada fotonya. Udah ada fotonya. Dijodohin kali. Ya pertama ya, ini pertama pelajarannya buat kita sebagai netizen yang budiman. Kalau kita dapat sebuah berita, jangan langsung kita mempercayai apalagi menyebarkannya. Itu adab mendengar berita dalam Islam, nggak boleh. Harus, kalau ada kebutuhan kita harus konfirmasi dulu, kita harus tabayun dulu, harus cross check dulu. Makanya saya tanya-tanya bukan dalam rangka kepo, bukan. Karena takutnya saya salah menyimpulkan. Beritanya gimana sih? Jangan-jangan ada orang yang iri jadi namam, mengadu domba. Padahal si laki-laki ini nggak nikah, tapi dibilang dia udah nikah hari ini jam 3. Benar nggak dia nikah jam 3? Oh ternyata benar, udah ada fotonya. Terus benar nggak kalau dia itu udah berkomitmen? Jangan-jangan nganggap sahabat aja. Oh benar udah komitmen. Kan ini dalam rangka tabayun ya. Itu saya lagi ngajak teman-teman untuk menggunakan pola yang sama. Kalau dapat berita jangan langsung copy paste, langsung di repost, nanti viral ternyata berita bohong. Akhirnya direkam sama Al-Quran surat An-Nur. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong, mereka itu menyebarkan dosa besar. Dan watahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim, kata Allah. Kalian menganggap itu sepele, padahal di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Jadi jangan mudah nge-repost berita yang belum tentu kebenarannya. Oke, sekarang udah clear ya. Berarti
udah firm bahwa laki-laki itu menikah tadi jam 3. Ini kejadian pertama yang saya dengar ya dalam cerita. Biasanya sih kasusnya luar biasa. Mbak, temennya sering-sering dia ajak healing, Mbak. Diajak apa yang dia senangi, ngobrol, makan, apa segala macam, pelan-pelan lah. Jangan langsung diarahin, kamu banyakin zikir, kamu harus banyakin doa segala macam, pelan-pelan ya. Setiap orang kan butuh proses ya. Nggak bisa hari ini kena musibah, hari ini langsung jadi ahli ibadah, belum tentu. Jadi pelan-pelan sampai nanti ketika dia udah tenang, ajarkan dia untuk kembali kepada Allah, karena tempat kembali kita cuma Allah. Kembali ke manusia itu emang mengecewakan sih. Kembali aja kepada Allah. Justru saya ngelihat di sini, walaupun kita ngelihatnya dengan logika ya, bukan dengan perasaan ya. Saya justru ngelihat di sini teman Mbak itu diselamatkan dari seorang laki-laki yang nggak pantas buat dia. Ya udah, walaupun tetap terluka, walaupun tetap sakit, tapi sebetulnya dia sedang diberikan anugerah, bukan musibah. Walaupun anugerah ini harus dengan air mata. Anugerahnya apa? Diselamatkan dari seseorang yang akan menyakiti dia atau mengkhianati dia. Mumpung belum jadian, ya udah. Jadi alhamdulillah dia selamatlah dari seseorang yang akan membohongi dia kelak. Kalau ceritanya benar, saya juga nggak berani ngejudge si laki-lakinya, nanti rame lagi kayak dulu ya yang di Tangerang ya. Kalau seperti yang diceritakan Mbak Kalim, berarti menurut saya justru temannya Mbak Kalim itu dapat anugerah, Allah menyelamatkan dia dari laki-laki yang tidak pantas buat dia. Mudah-mudahan narasi ini bisa diterima oleh temannya Mbak Kalim. Allahu a'lam.